channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Edna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tertangkapnya Tuyul Pesugihan. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Kali ini ada kisah nyata yang dialami oleh seorang ibu-ibu. Kejadiannya itu saat mengajak anaknya bepergian. Kejadian ini terjadi di tahun 2000-an. Sebut saja namanya Bu Mimin. Saat Bu Mimin ini sedang mengajak anaknya yang masih berusia 4 tahun ke salah satu pasar tradisional, yang memang sebelumnya anaknya ini sering mengalami gangguan-gangguan dari alam gaib. Kejadian yang sering dialami oleh anaknya yang masih berusia 4 tahun ini di setiap jam 12 malam. Anaknya Bu Mimin selalu menangis, dan menangisnya itu bukan soal lapar atau tidak disusui oleh ibunya, tapi menangisnya itu bisa sampai 1 jam lamanya, yang membuat kondisi anaknya kalau sudah berhenti menangis pasti akan kelelahan, sampai membuat Bu Mimin dan juga suaminya waktu itu bingung harus bagaimana lagi menghadapi kondisi anaknya yang setiap jam 12 itu selalu menangis. Lalu kemudian suaminya Bu Mimin meminta bantuan kepada Ustadz agar anaknya itu tidak menangis di setiap jam 12 malam. Dengan segala doa dan juga segala keyakinannya, Pak Ustadz sampai hampir 1 jam lamanya bermunajat dengan segala apa yang diyakininya. Hampir 1 minggu lamanya anaknya Bu Mimin tidak lagi menangis di tengah malam, sampai kondisi anaknya itu benar-benar bisa tidur nyenyak, tidak mengalami gangguan-gangguan dari luar yang tidak kasat mata. Saat anaknya Bu Mimin diajak ke pasar yang tujuannya untuk membelikan baju dan belanja kebutuhan sehari-hari, dan juga kebetulan waktu itu ada acara selamatan untuk nikahan anak yang pertama. Saat baru masuk ke pasar, anaknya Bu Mimin tiba-tiba menundukkan kepalanya. Entah itu sebab apa. Sementara Bu Mimin yang melihat kondisi anaknya yang sedang digendong, tiba-tiba anaknya menutup matanya. Dan kejadian itu berulang-ulang, antara mengantuk dan juga ketakutan. Namun yang namanya orang tua tahu antara raut wajah takut dan juga mengantuk. Bu Mimin yang merasakan kalau anaknya mungkin masih bisa melihat sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang tidak bisa dilihat olehnya. Anaknya menundukkan kepala sembari memejamkan matanya. Setiap kali melihat sisi kanan dan kirinya tidak akan kuat lama, dan berakhir ketakutan dengan tangisan yang kencang. Dari pintu masuk pasar, anaknya yang sudah mulai ketakutan dan nangis membuat Bu Mimin dan anaknya menjadi pusat perhatian. Bu Mimin yang waktu itu sedang belanja untuk acara selamatan. Saat sedang belanja daging, tidak ada angin, tidak ada hujan.
Tiba-tiba saja anaknya Bu Mimin menjerit ketakutan. Bu Mimin di sini sempat kaget saat anaknya menjerit dan menangis. Lalu kemudian Bu Mimin pun mencoba menenangkan anaknya. Namun bukannya mereda, tapi tangisannya semakin kencang. Seakan-akan benar-benar ketakutan, yang membuat Bu Mimin sendiri bingung sampai-sampai penjual daging itu bertanya kepada Bu Mimin. "Anaknya kenapa, Bu?" tanya penjual daging. "Saya juga bingung, Bu. Dari tadi nangis terus," jawab Bu Mimin. Lalu kemudian saat Bu Mimin menghadap ke belakang di mana terdapat orang yang sedang berjualan ikan, anaknya Bu Mimin menangis semakin menjadi-jadi. Di sana anaknya Bu Mimin menangis semakin menjadi-jadi. "Ada apa sih, Nak? Jangan nangis terus. Ibu bingung. Kamu nangis kenapa, Nak?" ujar Bu Mimin. Tapi ketika Bu Mimin membalikkan badan, tangisan anaknya seketika mereda. Ketika kepala anaknya ditutup memakai selendang, tapi karena rasa penasaran, anaknya ini mencoba membuka selendang sembari melihat ke arah belakang. Saat tutup kepala itu dibuka, tiba-tiba anaknya Bu Mimin menangis dengan teriakan. Berulang kali seperti itu sampai menjadi pusat perhatian orang-orang pasar. Segala keinginan anaknya sudah dituruti, tapi tidak membuat anaknya berhenti menangis. Bu Mimin melihat kondisi anaknya benar-benar panik. Karena sebagai orang tua pasti tidak tega melihat kondisi anaknya yang menangis meronta-ronta tanpa sebab yang jelas. Bu Mimin yang merasakan kalau tangisan anaknya ini tangisan ketakutan yang membuat Bu Mimin segera mungkin pulang ke rumah. Hal itu juga sebenarnya sering terjadi saat anaknya ini berumur 3 tahun lebih. Anaknya menangis meronta-ronta setiap kali melihat hal-hal yang aneh, hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang awam. Sepulangnya dari pasar sampai di rumah anaknya Bu Mimin, tangisannya belum juga reda. Segala bujuk rayu telah dilakukan oleh orang tuanya, namun tidak membuat anaknya ini tenang. Sampai esok hari acara selamatan anak pertamanya itu digelar. Di sini kedua orang tuanya bingung harus bagaimana. Ketika acara selamatan itu digelar, kebetulan di situ ada seorang ustadz yang memimpin doa. Sebelum ustadz itu pulang, suaminya Bu Mimin menanyakan tentang kondisi anaknya. "Pak, mohon maaf sebelumnya. Anak saya kemarin itu mengalami satu kejadian di pasar, Pak. Entah sebab apa anak saya menangis, dan itu benar-benar membuat istri saya malu karena menjadi pusat perhatian orang-orang di pasar, Pak. Padahal segala keinginan sudah dituruti, tapi tangisannya tidak kunjung reda," tanya suaminya Bu Mimin kepada Pak Ustadz. "Mohon maaf, boleh saya minta penjelasan dari apa yang sebenarnya terjadi? Saya pengen nanya langsung sama anak dan istri Bapak," tanya Pak Ustadz. "Oh iya Pak, saya panggilkan sebentar ya," jawab Bu Mimin. Setelah Bu Mimin dan anaknya ini datang dan duduk di hadapan Pak Ustadz dengan rapalan doa, kepala anaknya Bu Mimin dipegang oleh sang Ustadz, seperti sedang menerawang kejadian yang dialami anaknya Bu Mimin. Setelah beberapa kali Pak Ustadz membacakan doa, Pak Ustadz kemudian mengutarakan apa yang dilihatnya. "Anak kalian yang masih kecil, yang masih suci, kalau melihat sesuatu yang kiranya menakutkan,
Itu sudah sewajarnya. Kalau anak itu pasti ketakutan dan menangis. Tapi mungkin sekali lagi saya mohon maaf. Bukan saya merasa paling tahu, tapi saya melihat apa yang dialami oleh anak kalian. Dia itu seperti melihat sosok-sosok yang aneh dari wujud manusia, tapi berkepala hewan, sosok yang buruk rupa, dan sebagainya. Nah, kejadian itu kan di pasar tradisional. Semua orang baik dan tidak semua orang itu baik. Tapi yang namanya manusia pasti punya sifat keserakahan. Nah, sosok itu biasanya milik orang-orang yang melakukan pesugihan atau ritual sesat, seperti bersekutu dengan iblis atau siluman apapun itu. Mungkin itu yang dialami anak kalian ketika melihat manusia kepala hewan dan sosok yang menakutkan lainnya, yang membuat anak kalian itu menangis meronta-ronta. Itu hanya sekilas apa yang saya lihat dari masa lalu anak kalian. Sosok itu sengaja ingin menakut-nakuti, dan mungkin bukan itu saja. Makhluk atau sosok yang mengerikan itu mungkin bisa jadi masuk ke tubuh anak kalian, yang tujuan utamanya adalah menjadikan anak kalian sebagai tumbal pesugihan. Namun kondisi anak kalian saat ini alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Yang penting, ini pesan saya buat kalian sebagai orang tua. Sebelum kalian pergi kemanapun itu, mintalah perlindungan agar di setiap perjalanan sampai ke tujuan dan balik lagi ke tempat tinggal dengan keadaan yang baik-baik saja. Dan semoga semuanya itu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mengalami kecemasan seperti kemarin. Karena kondisi anak seusia segitu masih rawan, secara lahir batin itu masih terbuka. Jadi bisa saja melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Pak Ustadz menjelaskan panjang lebar. Singkat ceritanya, sepasang suami istri itu mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Akhirnya mereka setiap kali akan bepergian selalu berdoa meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Semoga perjalanannya tidak ada gangguan-gangguan dari alam lain yang mengganggu keluarganya. Tapi ada satu kejadian lagi setelah acara selamatan itu digelar. Bu Mimin sekeluarga diundang ke acara hajatan saudaranya yang jaraknya lumayan jauh. Kurang lebihnya 3 jam perjalanan baru sampai ke tempatnya. Setelah sampai di tujuan, Bu Mimin yang bantu-bantu menyiapkan makanan dan lainnya, sementara anaknya bersama suaminya. Malam hari pun tamu undangan mulai berdatangan. Kejadian itu hampir jam 9 malam. Anaknya Bu Mimin ini menunjuk-nunjuk ke salah satu orang yang secara perilakunya itu aneh. Kalau mendengar cerita-cerita orang, kalau tangan yang melingkar ke belakang itu seperti menggendong tuyul. Sama halnya dengan anaknya Bu Mimin yang melihat tamu undangan yang melingkarkan tangannya ke belakang, yang seperti sedang menggendong tuyul. Suaminya Bu Mimin yang melihat tingkah anaknya yang menunjuk terus ke arah tamu itu, merasakan ada kejanggalan dari orang tersebut, dan segera berpindah tempat menuju ke ruang tengah dan mengatakan ke saudaranya agar menjaga uangnya dengan baik-baik. Saudaranya yang mendengar tutur dari suaminya Bu Mimin langsung mengatakan, "Iya, saya juga sudah waspada karena di desa ini sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Saya pun sudah membuat jebakan untuk tuyul itu. Di dalam kamar saya sudah ada cermin, bola pingpong, sama kepiting putih, dan mainan lainnya, serta tidak lupa benang lawe yang akan mengikat tuyul tersebut," kata saudaranya Bu Mimin. Ternyata hal tersebut sering dialami oleh lingkungan sekitar saudaranya Bu Mimin. Saudaranya Bu Mimin yang memang sudah menyiapkan perangkap tersebut, melihat bola pingpong berjalan mengitari baskom dan yuyu yang berada di dalam baskom itu berlarian.
Anaknya Bu Mimin yang masih dalam gendongan melihat itu langsung bersorak. "Pak, ada Dedek Gundul. Itu di situ ada Dedek Gundul." Anaknya Bu Mimin sambil menunjukkan tangannya ke arah baskom yang berisi yuyu. Lalu kemudian sekitar jam 10 malam, saudaranya Bu Mimin yang memanggil seorang praktisi untuk menangkap tuyul tersebut. Tidak berselang lama, praktisi itu memasukkan tuyul tersebut ke sebuah botol yang berukuran kecil. Kalau orang awam melihat botol itu pasti terlihat kosong. Namun bagi anak kecil yang masih suci seperti anaknya Bu Mimin, pasti akan tahu apa yang di dalam botol tersebut. "Tuyul itu mau kita apakan, Pak?" tanya saudaranya Bu Mimin. "Kita tunggu saja pemilik tuyul ini. Jika sampai esok hari tidak ada yang mengambilnya, maka tuyul ini akan saya buang ke tempat yang sangat jauh. Bahkan akan saya kubur di dalam tanah," jelas praktisi tersebut. "Dedek Gundul, Dedek Gundul," ujar anaknya Bu Mimin yang sedari tadi menatap ke arah botol kecil tersebut. Mendengar kesaksian dari anak kecil yang masih polos, yang masih lugu, orang di belakang yang sedang berberes langsung keluar dengan hebohnya. Dasar tuyul, kita kubur saja sekarang. Jangan biarkan tuyul ini berkeliaran di kampung kita. Gara-gara tuyul ini, uang saya setiap minggu pasti berkurang." "Sabar Bu, sabar. Kalau sampai subuh pemiliknya tidak kunjung datang, maka kita akan kubur," kata praktisi itu menenangkan. Sementara Bu Mimin dan keluarganya memutuskan untuk menginap di rumah saudaranya, karena memang jarak rumahnya ini lumayan jauh. Dan kemudian jam 3 pagi itu benar ada orang yang berkunjung ke tempat saudaranya Bu Mimin. "Permisi," ujar orang tersebut. "Oh iya Pak, silakan duduk," jawab saudaranya Bu Mimin. Ketika orang itu dipersilakan duduk sama saudaranya Bu Mimin, dan ketika mau mengambilkan air minum untuk dirinya, tanpa basa-basi orang itu langsung bicara. "Anak saya mana Pak?" tanya orang tersebut. "Anak kamu? Anak kamu yang mana?" jawab praktisi. Terus terang saya ngomong apa adanya. Anak yang saya maksud itu adalah tuyul. Tuyul itu milik saya, Pak." Saudaranya Bu Mimin yang waktu itu mendengar langsung pengakuan dari pelaku. "Kamu berani nebus berapa? Saya ini lagi ada acara hajatan, tapi kamu malah bikin repot," ujar saudaranya Bu Mimin yang meluapkan amarahnya sampai membuat gaduh. Praktisi yang ada di sebelahnya pun mencoba menenangkan saudaranya Bu Mimin. "Sudah Pak, tenang. Dia datang mau nebus anaknya, mau ngambil anaknya," kata praktisi. "Saya itu tadinya tidak mau meminta uang tebusan, tapi karena saya sudah sering kehilangan uang, apalagi mendengar orang-orang sekitar yang sering kehilangan uang, jadi saya minta uang tebusan," kata saudaranya Bu Mimin geram. "Mohon maaf, ini adalah permintaan dari sahibul hajat," kata praktisi ini ngomong sama si pelaku sebagai pemilik tuyul tersebut. "Saya bantu lepaskan, tapi dengan satu syarat, jangan pernah ganggu wilayah ini. Sekali lagi saya mendengar ada orang yang mengeluh kehilangan uang, entah itu hilangnya berapapun, saya tidak akan segan-segan untuk menangkap anak Bapak, dan bahkan saya akan membuang anak Bapak ke lautan," ujar praktisi yang bukan hanya memperingati tapi mengancam si pemilik tuyul tersebut. "Buang saja Pak, tidak usah nunggu uang tebusan." "Iya, buang saja, kubur hidup-hidup sekalian,"
ujar orang-orang yang masih berada di kediaman saudaranya Bu Mimin. Sudah, tenang-tenang, yang penting Bapak tidak dirugikan, dan juga saya sudah memperingatkan, bahkan memberikan ancaman ke orang ini. Kalau ada kejadian yang sama, entah itu hari ini, besok, bulan depan, atau tahun depan, pemilik tuyul ini tidak bisa menebus, pemilik tuyul ini akan meninggal dunia. Mendengar perkataan dari praktisi tersebut, wajah pelakunya itu merah seperti ketakutan. Saya harus menebus berapa, Pak? Ujar si pemilik tuyul tersebut. Kalau kamu benar-benar ingin menebus anak kamu, saya minta 25 juta. Tapi bukan untuk saya, tapi akan saya bagikan atau titipkan ke panitia masjid. Saya tidak mau memakai uang seperti itu. Mendingan saya serahkan ke masjid, jawab praktisi tersebut. Lalu kemudian jam 6 pagi pemilik tuyul itu pun datang. Orang-orang yang sudah bangun membuat keributan termasuk saudaranya Bu Mimin. Praktisi ini pun mencoba menengahi keadaan. Lalu kemudian pemilik tuyul itu langsung menyerahkan uang yang jumlahnya 25 juta. Tidak berselang lama, panitia masjid datang untuk mengambil uang tersebut. Praktisi kemudian membuka tutup botol itu yang berisikan tuyul. Tuyul yang sudah dilepaskan kondisinya itu benar-benar lemas. Karena mungkin tuyul itu satu malam tidak disusui oleh pemiliknya. Sementara para ibu-ibu yang berada di tempat itu suaranya membuat suasana di tempat itu menjadi sangat gaduh. Kejadian itu jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Mungkin orang itu tidak bisa lepas dari amukan warga. Ketika tuyul itu dilepaskan, orang itu bergegas menaruh tangannya ke belakang. Lalu kemudian orang itu bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Singkat ceritanya, dari kejadian itu pelaku itu meninggalkan kampung, mungkin karena malu atau mungkin karena sudah ketahuan. Bu Mimin mendapatkan kabar lewat sambungan telepon dari saudaranya. Sementara kondisi anaknya Bu Mimin yang semakin hari semakin meresahkan karena bisa melihat alam-alam gaib. Lalu kemudian Bu Mimin pun akhirnya meminta tolong kepada ustadz setempat agar anaknya tidak bisa melihat hal-hal gaib yang bisa mengganggu mentalnya. Pak, saya minta tolong agar anak saya dijauhkan dari hal-hal yang gaib. Jangan sampai anak saya menjadi orang-orang yang lebih akrab dengan alam lain, pinta Bu Mimin. Insya Allah akan saya bantu, Bu. Semoga anak ibu itu selalu dalam lindungan Allah SWT, jawab Pak Ustadz. Lalu kemudian dengan bacaan doa yang diyakini Pak Ustadz dan memegang kepala anaknya Bu Mimin. Selang beberapa minggu keadaan anaknya Bu Mimin semakin membaik. Tidak lagi menangis-nangis di tengah malam lagi. Tidak lagi berteriak-teriak dan juga sudah tidak lagi takut pergi ke tempat-tempat umum. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.